Oke, baik. Kali ini kita akan membahas mengenai massa atom relatif, massa molekul relatif, dan juga konsep mol. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, massa atom relatif secara konsepnya, dia merupakan perbandingan massa rata-rata suatu unsur, atom dalam suatu unsur, yang dibandingkan dengan 1/12 dari massa atom karbon C12. Nah, karena dia merupakan perbandingan ya, maka massa atom relatif itu tidak memiliki satuan. Jadi perlu diingat bahwa massa atom relatif itu tidak memiliki satuan karena dia merupakan perbandingan. Kemudian AR atau massa atom relatif ini, AR ini merupakan singkatannya ya, maka dia dapat kita lihat dalam sistem periodik. Sebelumnya kita sudah mempelajari sistem periodik ya, kita sudah melihat unsur-unsur di dalam suatu sistem periodik. Nah, sekarang kita coba lihat yang mana sebetulnya yang AR itu. Nah, di sini nomor 1 yang paling ujung ini nih kan adalah nomor atom ya. Sedangkan yang ini adalah nomor massanya nih. Yang ini yang AR kita itu. Ini yang AR kita. Jadi berilium ini AR-nya 9, litium 6,9. Nah, ini litium 6,9. 6,9 itu harus kita bulatkan sehingga AR-nya litium itu adalah 7. Atau misalnya Na. Na ini 22,9. Nah, ketika dibulatkan maka dia AR-nya menjadi 23. Nah, itulah AR. Sekarang kita masuk kepada konsep berikutnya yaitu MR atau massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif ini adalah jumlah AR semua atom yang ada dalam satu molekul. Nah, untuk menentukan misalnya ya molekul KCl, berapakah MR-nya? Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentukan rumus kimia dari unsur-unsur yang ada di dalam molekul ini. Nah, unsurnya apa saja yang ada? Unsurnya yang ada adalah K dan Cl. Kemudian langkah keduanya, hitunglah jumlah atom masing-masingnya. Ini K-nya di sini ada 1, Cl-nya ada 1, berarti cukup, tidak perlu kita kalikan. Kemudian langkah yang ketiga, carilah AR dari setiap unsur tersebut. Berarti kita harus mencari AR K. K atau potasium atau kalium ini kita lihat 39. Tulis 39. Kemudian ditambah dengan AR karbon. Di sini kita lihat bahwa AR karbon itu adalah 12. Berarti tinggal tulis 12. K 39 ditambah 12, 51 ya. Di sini kita bisa tulis bahwa KCl MR-nya adalah 51. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Berapakah MR CO2? Langkah pertama itu adalah tentukan unsur apa yang ada di dalam. Ada C dan ada O. Kemudian tentukan berapa jumlah masing-masingnya. C-nya ada 1, oksigennya ada 2. Berarti nanti semuanya dikali 2 ya oksigen ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah C adalah 12. O adalah 15,9 berarti ini adalah 16 pembulatannya. Sekarang tinggal kita masukkan 12 ditambah 2 dikali 16. Itu gunanya tadi jumlah unsur ini ya. Kemudian tinggal dijumlahkan saja. 12, kemudian 2 kali 16 ada berapa? 32 ya. Ditambahkan saja 32 itu ditambah dengan 12. Berapa jadinya? 44. Iya, berarti MR-nya CO2 adalah 44. Sekarang kita masuk kepada H2SO4. Nih, contoh yang berikutnya. H2SO4. Unsur yang ada. Langkah pertama, tetapkan dulu apa unsurnya. Ada H, ada S, ada O. H-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian S-nya ada berapa? Ada 1. O-nya ada berapa? Ada 4. Berarti berapa AR-nya? Nah, tinggal kita cari. H ini berapa? H 1 ya. Berarti 2 dikali 1. Kemudian S ada berapa? 32. O tadi 16 ya. Tinggal kita tambahkan saja lagi. S 32. Kemudian 4 dikali 16. Berarti 2 ditambah 32 ditambah 4 dikali
16. Berapa? Iya, 64 ya. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, maka nanti akan terdapatlah H2SO4 itu MR-nya atau massa molekul relatifnya adalah 98. Oke, kita ambil, ini silahkan kerjakan sendiri ya, karena mudah. Kemudian kita ambil satu contoh yang lain. Al2SO4 ini. Al2SO4 3 kali. Nah, sama dengan yang tadi. Langkah pertama, tentukan dulu unsur-unsurnya. Ada Al, kemudian ada S, ada O. Sekarang AL-nya ada berapa? Di sini kita lihat 2, berarti ini kali 2 nanti. S-nya ada berapa? Ingat, yang semua dalam kurung ini harus dikali 3. Berarti S-nya ada 3. O-nya ada berapa? Di dalam kurung aja udah 4, berarti dikali 3 menjadi 12. Oke, sekarang tinggal dicari. Langkah ketiganya adalah mencari berapa AR-AL. Sekarang kita lihat. AR-nya adalah 26,98, berarti 27. Tadi S kita sudah tahu 32, kemudian O kita sudah tahu juga 16 ya. Oke, tinggal kita tulis saja lagi. AL-nya 2 dikali 27, 3 dikali 32, 12 dikali 16. 2 dikali 27 berapa? Ya, 54 ya. 3 dikali 32, 96. Sedangkan 12 dikali 16 adalah 192. Kemudian kalau kita jumlahkan semuanya, 192 ditambah 96 ditambah 54, maka nanti totalnya adalah 342. Maka kalau ditanya orang, berapakah MrAl2SO3 SO4 3 kali, maka dia jawabannya adalah 342. Oke, nanti silakan dikerjakan sendiri latihan-latihan ini ya. Oke, sekarang kita masuk kepada mol. Nah, mol itu sebetulnya merupakan satuan untuk mengukur jumlah zat. Jumlah zat, oke, baik itu di dalam unsur maupun di dalam molekul. Oke, contoh gini. Kalau misalnya satu lusin itu isinya berapa? Nah, satu lusin itu isinya 12. Nah, sekarang pertanyaannya 1 mol itu isi partikelnya ada berapa? Isinya adalah 6,0210 pangkat 23. Dan ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Oke, ingat ya bahwa 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau misalnya ini satu lusin isinya cuma 12. Nah, ini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini namanya satu lusin. Satu lusin zat misalnya gitu. Kalau misalnya 1 mol ada berapa? Nah, ini banyak banget. Total semuanya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi itulah artinya mol itu ya. Jadi berapa jumlah partikelnya dalam 1 mol. Kemudian kita melihat hubungan antara mol dengan massa. Ini ada rumusnya. N sama dengan M per MR. Oke, dari N ini adalah jumlah mol. Kemudian M adalah massa zat itu, kemudian MR adalah massa atom relatif. Tadi kita sudah bahas, oke? Kalau kita punya misalnya suatu zat, contohnya CO2 gitu ya. Kalau misalnya CO2 ini diukur berapakah molnya? Sekarang kita lihat berapa mol. Nah, berarti ini yang ditanya adalah mol. Diketahui zatnya adalah CO2. Kemudian massanya adalah 88 gram. Oke, ingat M ini harus dalam gram ya. Kemudian jawabannya adalah kita buat aja N M per MR.
Karena yang ditanyanya adalah ini N ya, maka M-nya 88, CO2 tadi berapa? Berarti kita harus cari MR dulu nih, karena MR-nya nggak tahu ya. Berarti kita cari CO2 itu MR-nya ada C ditambah 2O2. Nah, berarti C-nya adalah 12 ditambah dengan 2 dikali 16. Berarti 12 ditambah 32. Berarti ada 44. Berarti ini per 44. 88 dibagi 44 sama dengan 0,5 mol. Ini dia jawabannya. Sekarang kita coba cek lagi. Ya, lihat lagi materi yang lain, keterhubungan antara mol dengan partikel. Tadi kita sudah bilang bahwa 1 mol itu isinya 6,02 pangkat 23 ya. Jadi, sekarang coba dilihat. Berapakah jumlah molekul pada 2 mol air? Berarti yang diketahui apa? 1. Molekulnya adalah H2O. Kemudian yang kedua, dia N-nya adalah 2 mol. Yang ditanya adalah jumlah partikel. Ada satu lagi yang diketahui bahwa ada N per A yaitu bilangan Avogadro. Ini rumusnya sudah kita ini kan ya. Jumlah partikel itu sama dengan berapa mol dikali bilangan Avogadro. Karena yang ditanya adalah jumlah partikel, maka jawabannya adalah, coba lihat. Apakah N-nya sudah ada? Sudah. Apakah bilangan Avogadro ada? Ya pastinya ada gitu ya. Karena itu adalah merupakan suatu ketetapan. Maka mudah. Jadi jumlahnya tinggal dikalikan saja. 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, mol ini satuannya dicoret sehingga tinggallah 12,0410 pangkat 23 partikel. Oke, silakan nanti dicari latihan-latihannya ya. Ini ada latihan-latihan yang ada di dalam video ini.